Shalom, selamat petang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang hari ini mungkin sedang ada di rumah atau di mana saja Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kita selalu belajar setia kepada Dia di tengah-tengah situasi di mana kita sudah lama tidak saling berjumpa. Kali ini kami mengunjungi kembali, berjumpa dengan Bapak Ibu semua melalui audio ini. Kiranya ini akan menjadi sebuah kesempatan buat kita semua untuk dicas kembali, disegarkan kembali, dibangkitkan kembali dalam kerohanian kita, dalam iman kita. Saya percaya hari ini kita akan mengalami sebuah kemenangan yang besar yang datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya saya beri tema dalam renungan saya hari ini adalah lebih dari pemenang. Nah, kita akan membaca Bapak Ibu dari kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat 37. Kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena hal yang terjadi hari ini, ya, adanya wabah corona ini sungguh-sungguh membuat rakyat Indonesia, kita semua, bahkan di 200 negara lebih mengalami masalah dalam hal ekonomi, mengalami masalah dalam hal pendidikan, mengalami masalah dalam hal keamanan, mengalami masalah dalam hal pekerjaan, mengalami masalah terutama dalam hal kesehatan. Kita semua yang masih sehat pun terasa seakan-akan kita ini juga termasuk orang yang terancam. Kita merasa kekhawatiran secara sadar atau tidak sadar itu ada pada kita. Bahkan sebagian orang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Seakan-akan kita ini seperti domba-domba yang ada di dalam penyembelihan, saudara. Kita seperti domba-domba yang ada di tengah-tengah serigala. Itulah sebabnya saya percaya kita perlu belajar firman Tuhan agar kita tetap menang dalam situasi yang seperti ini. Di dalam Amsal pasal 21 ayat 31 dikatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Amsal ini hendak menegaskan apa yang menjadi bagian manusia dan apa yang menjadi bagian Tuhan, ya. Bagian manusia adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, sama seperti seorang prajurit pada zaman perang. Dia harus didisiplin, dia harus diperlengkapi dengan senjata, tetapi juga harus ada kuda yang akan menjadi alat peperangan.
kuda pun harus dijaga kesehatannya, kuda pun harus didisiplin, kuda pun harus dilatih dengan baik, saudara. Supaya apa? Supaya seorang prajurit itu punya keyakinan yang kuat bahwa ketika dia maju berperang itu memiliki harapan dia pasti menang. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Pada zaman dahulu, ya, sebuah negara yang memiliki prajurit berkuda berperang, ya, prajurit kuda perang, dialah yang menguasai peperangan itu. Itu menunjukkan bahwa apa? Manusia mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah proses kesuksesan atau sebuah proses kemenangan. Itulah sebabnya seorang prajurit dididik bagaimana dia harus memiliki strategi perang, bagaimana dia harus memiliki ketaatan kepada pemimpin, bagaimana dia punya kemampuan berolah senjata, bagaimana dia punya kemampuan mengendalikan seekor kuda, saudara. Sehingga apa? Dia memiliki sebuah proses untuk menjadi seorang pemenang. Tetapi kemenangan itu sesungguhnya ada pada pihak Allah. Bagaimanakah menghadapi keadaan yang sulit dan darurat ini agar umat Allah tetap tampil sebagai orang yang lebih dari pemenang? Yang pertama, saudara, kita harus yakin bahwa Allah di pihak kita, ya. Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, luar biasa. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi musuh kita? Jika Allah yang di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, saat-saat terjadi tekanan di dalam imannya, saat terjadi persoalan di dalam hidupnya, saat terjadi situasi darurat di dalam kehidupannya, saat terjadi nyawanya terancam, saat ada situasi mungkin itu bencana alam atau yang lain. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah akan menjadi lawan kita? Artinya bahwa Allah lah yang membela kita, Allah lah yang melindungi kita, Allah lah yang melayani kita, Allah lah yang memberikan pengayoman atas kita. Nabi Yesaya berkata seperti ini, memperjelas apa itu artinya Allah di pihak kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini menunjukkan pembelaan Tuhan dengan 5 hal. Yang pertama, Tuhan menyertai. Yang kedua, Tuhan meneguhkan. Yang ketiga, Tuhan menolong. Yang keempat, Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Yang kelima, Tuhan membawa kepada kemenangan. Saudara, jaminan Allah ini menjadi sebuah kekuatan buat kita. Mungkin hari-hari ini kita hampir putus asa. Mungkin hari-hari ini kita merasa sangat sedih sekali. Saya mendengar banyak orang sudah mulai sulit untuk mendapatkan bahan makanan, saudara. Pemerintah sekarang sudah membuat jaringan sosial untuk membantu rakyat yang ada. Tetapi saudara tahu, saya pernah katakan, bantuan yang diberikan oleh orang lain, apakah itu lembaga atau pribadi tertentu, itu sangat terbatas. Itulah sebabnya ini waktunya mengenali bahwa Allah ada di pihak kita.
Allah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dengan cara bagaimana? Dia memegang kita, Dia menyertai kita, Dia menolong kita, Dia memberi kepada kita kemenangan, saudara. Nah, coba kita lihat bagaimana ketika Allah itu ada pada pihak orang Israel. Yesaya 41 ayat 12 sampai ayat yang ke-12, yang ke-13. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, betapa sangat sempurna pertolongan Tuhan ini. Kalau mungkin kita bisa merasakan, Pak, itu kan untuk orang-orang yang kuat dalam iman. Nah, itulah sebabnya kita harus kuat di dalam iman. Ini kata kunci yang sangat penting. Supaya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus tahu bagaimana Tuhan itu memberi pertolongan kepada kita. Kalau kita dekat kepada Tuhan, sudah pasti kita dipegang, kita dipelihara, kita disertai, kita diberi kemenangan. Ini penting sekali. Saya teringat dalam sebuah kisah pewayangan, Perang Baratoyudo Joyo Binangun. Ini perang antara Astina dengan Pandawa. Disebutkan juga ini adalah perang terakhir. Ya. Astina dan Pandawa itu sudah sering berperang. Dan Astina tidak pernah menang. Tetapi dalam perang Baratoyudo Joyo Binangun itu, saudara, Astina itu dibela oleh 1000 negara. Bayangkan, 1000 negara dalam dunia pewayangan, berarti seluruh negara di seluruh dunia membela Astina. Padahal kita tahu Astina itu adalah negara yang angkara murka. Sedangkan Pandawa itu hanya dibela oleh satu orang raja yang bernama Prabu Kresna. Prabu Kresna ini dalam kisah pewayangan itu adalah titisan Bathara Wisnu, saudara. Kemudian dalam peperangan itu terbukti betul walaupun Pandawa hanya dibela oleh hanya seorang Prabu Kresna, Pandawa tampil sebagai pemenang dan seluruh rakyat yang ada di Astina mati, saudara. Pembelaan Tuhan itu menjadi lebih luar biasa dibanding pembelaan manusia. Demikian juga dengan kita. Kebanggaan kita kepada Tuhan itu karena Dia membela orang benar. Dia pasti membela anak-anaknya. Dia tidak akan membiarkan kita dalam situasi sulit, kemudian kita jatuh dan sampai tergeletak. Tuhan pasti akan tolong kita sebelum kita hancur. Tuhan akan tolong kita sebelum kita gagal. Tuhan akan backup kita sebelum kita mengalami sesuatu yang paling sulit. Justru di tengah-tengah semacam itu, tangan Tuhan akan terus bertindak dan memberkati kepada setiap anak-anaknya. Itulah sebabnya, mari kita belajar sesuatu yang sangat penting ini. Allah ada di pihak kita. Ya, yang kedua, saudara, kita belajar. Yang kedua yaitu kemenangan itu datang dari Tuhan. Ya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kemenangan itu diberikan oleh Tuhan. Ya, manusia sangat terbatas. Walaupun kita punya uang, kita punya kedudukan, kita punya nama, kita punya harta, kita punya potensi, kita punya kemampuan yang hebat. Kita seringkali merasa lebih hebat dari teman-teman yang lain. Tapi tahukah saudara,
bahwa kita ini juga adalah orang-orang yang setiap saat seperti sedang berkompetisi. Lawan kita luar biasa. Hari-hari ini setiap orang sedang menjaga kesehatannya begitu luar biasa. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus pakai hand sanitizer, kita harus jaga jarak dengan orang-orang lain. Tetapi saudara, kita tahu ya, kita tahu dan kita sudah menjaga diri. Tetapi kita lihat ada begitu banyak orang-orang yang sudah terjangkit dengan penyakit corona ini. Kita tidak mengabaikan protokol pemerintah, harus itu. Tetapi ada satu saudara, ini hal yang penting untuk kita pegang. Tuhanlah yang memberi kepada kita kesehatan. Tuhanlah yang membackup kita. Ya. Kata kuncinya adalah mencari Tuhan. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku sekarang. Mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, negara Yehuda itu hanya salah satu suku dari ke-12 suku Israel. Jadi itu negara yang sangat kecil sekali. Tetapi kali itu Yehuda diserang oleh Moab, diserang oleh Bani Amon. Bahkan ada orang-orang dari Meunim. Ini kelompok orang radikal, saudara, menyerang Yehuda. Ketika Raja Yosafat diberitahu oleh stafnya akan hal itu, maka dia walaupun seorang raja menjadi sangat takut. Kenapa? Karena lawannya begitu besar, lawannya begitu banyak, secara jumlah tidak sebanding. Yehuda melawan Moab saja belum tentu bisa menang. Apalagi ini ada Amon, ada orang Meunim. Saudara-saudara, maka yang ada di bayangan daripada Raja Yosafat, dia pasti kalah dan akan menjadi jajahan daripada ketiga negara itu. Saudara, mereka sekutu yang sangat kuat. Itulah sebabnya Yosafat tidak ada cara lain, dia tidak bisa minta bantuan kepada Israel atau ke negara lain. Tetapi yang dia lakukan adalah mereka berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh Yosafat dan rakyat Yehuda. Pilihannya tepat sekali. Dia sebenarnya sudah tidak berharap untuk menang, berlindung dan bertahan saja, itu bagi dia sudah cukup baik. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yosafat. Strategi perangnya seperti ini, saudara. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh.
Saudara, kita lihat di sini ya, sesuatu kejadian yang sangat menarik. Di tengah-tengah Raja Yosafat mengalami ketakutan, kemudian dia berseru, berpuasa, berdoa. Mereka masuk ke lembah, lembah Yosafat, itu lembah pujian. Di situ mereka memuji, menyembah Tuhan. Di situ mereka meninggikan nama Tuhan. Kemudian saudara, ketika lawan itu sudah dekat, maka mau tidak mau Yosafat juga harus keluar dengan rakyatnya, dengan prajuritnya. Tetapi yang sangat luar biasa, setelah sedemikian rupa prajurit itu diatur, Yosafat berkata bahwa yang di paling depan itu bukan prajurit pilihan, tetapi itu adalah tim pemuji dan penyembah, saudara. Kemudian mereka mulai menyembah Tuhan, mereka mulai memuji Tuhan. Ketika sorak-sorak itu dikumandangkan, saudara, Alkitab mencatat dengan sangat jelas, ya, ini Moab dan Amon menyerang penduduk Seir. Setelah mereka menyerang penduduk Seir dan penduduk Seir itu mati, maka antara Moab dan Amon mereka saling membunuh. Jadi saudara lihat bagaimana mungkin di antara mereka yang menjadi sekutu saling membunuh, harusnya berperangnya melawan Yosafat dan rakyatnya, tapi di antara mereka sekutu itu saling membunuh. Kenapa? Karena Tuhan membuat penghadangan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya merasa betul bahwa Tuhan itu menjadi Tuhan yang luar biasa. Ya, mungkin situasi Yosafat ada pada kita hari ini. Mari kita datang, masuk ke ruang doa, atau mengambil keputusan kita berpuasa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan disembah, ketika Tuhan dipuji, ketika kita mendekat kepada Allah, Dia sangat senang sekali. Persoalan kita, itu Tuhan yang akan mengambil alih dan bekerja. Biarlah ini akan menjadi saat dan waktu yang baik. Di saat-saat yang sangat menjepit ini. Seakan-akan Amon ada di tengah-tengah kita. Seakan-akan Moab ada di tengah-tengah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Rasa takut kita itu dibawa kepada Tuhan. Tuhan akan membela kita. Karena kemenangan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-16 dan 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Saudara, ini berbicara tentang pujian penyembahan. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, Allah rindu sekali seperti masa Pondok Daud. Pondok Daud itu berbicara yang pertama kerajaan Daud. Pada akhir zaman akan ada kerajaan Daud. Kerajaan Allah yang akan membuat orang berbalik dari jalannya yang jahat. Kemudian mereka menyembah Tuhan. Yang kedua, Pondok Daud berbicara tentang tabernakel. Daud adalah seorang yang suka memuji-muji Tuhan. Daud adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Itulah sebabnya kemana saja Daud pergi berperang, selalu saja dia pulang dengan membawa kemenangan. Karena Allah ada pada pihak kita. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang? Yang pertama tadi kita belajar bahwa Allah ada di pihak kita. Yang kedua kita belajar kemenangan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, kemenangan itu karena kekuatan kasih Allah.
Roma pasal 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat itu, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, wow, luar biasa ini. Itu menunjukkan bahwa kasih Kristus itu begitu kuat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kasih Kristus itu adalah kasih yang besar. Ya. Yang ketiga, kasih Kristus itu adalah kasih yang luar biasa. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kasih kita kepada Kristus? Apakah itu kelaparan, apakah itu kesesakan, apa itu penganiayaan, saudara, apa itu penindasan, tidak akan bisa memisahkan kasih kita kepada Kristus. Kenapa? Kasih itu rela berkorban. Pengorbanan Kristus tidak akan bisa dibatalkan dengan situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, kasih itu akan berjuang luar biasa. Seorang anak muda yang jatuh cinta, cintanya yang begitu berkobar-kobar, dia akan berjuang. Tidak peduli dia harus melewati jarak yang jauh. Tidak peduli dia harus bayar harga. Itu cinta yang murni loh. Bukan cinta yang palsu. Dia tidak peduli dengan hambatan, tantangan atau perbedaan. Tetapi dia akan berjuang. Kenapa? Karena yang ketiga, kasih itu akan berani membayar harga. Tiga hal ini saudara akan menunjukkan yang pertama bahwa kasih itu adalah kasih yang kekal. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Saudara tahu dikatakan kasih tidak berkesudahan. Apakah hari ini atau kemarin atau yang akan datang? Kasih tidak akan berkesudahan. Artinya apa? Kasih itu abadi, saudara. Ini kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kekuatannya adalah abadi. Ini luar biasa. Ya, dikatakan begini dalam ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara, yang sempurna karena abadi. Saya merasa betul bahwa Tuhan itu sangat luar biasa memberikan kepada kita kasih-Nya. Itulah sebabnya saudara, ketika kita lelah, ya, ketika kita seorang diri, ketika kita tidak ada tempat untuk mengadu, kita masih punya satu pribadi yang mengasihi kita. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, atau kita ditinggalkan oleh teman dekat kita, atau kita ditinggalkan oleh rekan kerja yang sudah kita percaya. Terasa separuh dari jiwa kita ini terasa hilang. Atau mungkin kita sedang mengalami kekosongan, karena kita sedang menghadapi situasi persoalan yang membuat kita ini drop. Tetapi saya kasih tahu saudara, orang lain tidak bisa menjamin kehidupan kita. Tetapi kasih daripada Allah itu kekal adanya. Yang kedua, kasih itu sempurna. Sebab di dalam 1 Korintus 13 ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kasih itu nilainya 100%. Sempurna, utuh. Jadi kalau kita mengasihi 99,9% tidak utuh, itu harus berjuang supaya kasih itu menjadi sempurna.
Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena akan diuji oleh waktu. Ya. Tidak peduli musim hujan, tidak peduli musim kering, tidak peduli kita punya uang, atau tidak peduli kita tidak punya uang. Seperti saudara tahu, waktu akan membuktikan. Ketika kasih itu ada, maka walaupun hujan, kasih itu akan menjadi nyata. Walaupun kemarau panjang, kasih itu akan menjadi nyata. Walaupun kita sedang jatuh dalam situasi yang sulit, kasih itu akan tetap menjadi nyata. Kenapa? Karena kasih itu sempurna. Dia akan ada di saat kita menangis, dia akan ada di saat kita sedang tertawa, dia akan ada ketika kita sukses, dia akan ada di saat kita sedang jatuh. Kenapa saudara? Kasih itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Saat yang lain tidak bisa, maka kasih itu akan menyempurnakan kekurangan dan kelemahan kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Saya melihat ada dua tokoh yang memotivasi kepada kita semua. Yang pertama, Helen Keller berkata seperti ini. Dalam setiap keindahan, selalu ada mata yang memandang. Dalam kebenaran, selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih, selalu ada hati yang menerima. Saudara, Helen Keller mengatakan sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ada seorang tokoh yang luar biasa, namanya Henry Van Dyke. Dia seorang guru dan penulis dari Amerika, berkata seperti ini. Waktu terkadang terlalu lama bagi yang menunggu, terlalu cepat bagi yang ketakutan, terlalu lama bagi yang gundah, dan terlalu pendek bagi yang berbahagia. Tetapi bagi yang mengasihi, waktu adalah keabadian. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita hari ini hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan biarkan kasih Tuhan yang ada di dalam kita terobek oleh situasi hari ini. Jangan jual kasih Tuhan, ditukarkan dengan hanya sekedar harta yang hanya sementara. Tetapi mari kita ingat, kasih Tuhan begitu sempurna. Dia begitu global, tetapi dia juga begitu fokus kepada setiap kita secara pribadi. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, saya percaya yang lain mungkin kalah, yang lain mungkin gagal, yang lain mungkin tidak bisa, yang lain mungkin menyerah. Tetapi kasih itu akan membuat kita kuat, kasih itu akan membuat kita bertahan, kasih itu akan membuat kita mampu, kasih itu akan membuat kepada kita memiliki energi yang begitu luar biasa. Sehingga kita bisa berjalan jauh dan kita bisa terbang tinggi, saudara. Ini waktunya buat kita menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ini waktunya buat kita mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa. Jangan biarkan kekurangan itu membuat kita menyerah dan putus asa, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Jangan biarkan situasi yang sulit ini membuat kita kemudian drop, tidak berdaya dan menyerah. Kemudian kita melakukan hal yang jahat, hal yang tidak terpuji, hal yang membuat kita malu. Kenapa kita harus ada di rumah hari-hari ini? Ini waktunya kita untuk mengalami kasih Kristus sepenuhnya dalam situasi seperti ini. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita secara luar biasa. Saya percaya, saya yakin ketika Anda dan saya tetap ada di dalam lingkup kasih Tuhan, maka hidup kita akan tetap nyaman dalam genggaman tangan Tuhan. Saya mendengar banyak orang hari-hari ini mengalami persoalan dalam hal ekonomi. Wajar. Tetapi saya juga mendengar ada begitu banyak hamba Tuhan bercerita mujizat terjadi dalam kehidupannya secara luar biasa. Ya. Beberapa hari yang lalu saya mengunjungi seorang jemaat di Semarang. Telinganya itu ya sudah beberapa bulan ini, sejak tahun 2019 itu terganggu
sulit sekali untuk mendengar. Dia masih bisa mendengar, tapi suaranya sangat kecil dan tidak jelas. Bahkan kadangkala tidak bisa mendengar sama sekali. Ketika ada orang yang berbicara dengan dia, sering dia pukul-pukul telinganya supaya bisa mendengar. Karena seakan-akan telinga itu tertutup. Nah, waktu itu saya dengan istri datang menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Setelah itu kami berdoa kepada ibu ini. Puji Tuhan, tadi pagi waktu saya mau berdoa pagi, dia WA kepada saya dan cerita, puji Tuhan Pak Gembala, telinga saya hari ini sudah sembuh. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dia sudah pergi ke dokter, dia sudah pergi ke rumah sakit, bahkan maaf, dia sudah mencari cara yang lain, tapi tidak bisa sembuh. Tapi ketika saat-saat hampir putus asa itu, dia merasakan kasih Tuhan sedang ada dalam hidupnya, kuasanya mengalir, maka kesembuhan itu terjadi. Demikian juga 1 minggu yang lalu, saya mendengar kesaksian, ada seorang ibu di Solo, umurnya 86 tahun, sudah cukup sepuh saudara. Dia hanya bisa berjalan memakai kursi roda, dan dia hanya bisa tiduran di tempat tidur. Kemudian saya mencoba untuk mendoakan, doa saya rekam, kemudian saya kirim. Setiap pagi saya berikan renungan firman Tuhan. Kemudian khotbah saya itu yang ada di YouTube, kemudian diperdengarkan oleh yang merawat. Puji Tuhan, seminggu yang lalu ternyata ibu ini sudah bisa berjalan. Tadi saya diberi fotonya, diberi videonya, wah membanggakan. Saudara-saudara, orang yang umur 86 tahun, seakan-akan sudah menjadi hidupnya sepi, tak berdaya, bahkan dia sudah lumpuh. Tetapi ketika Tuhan bekerja, kasih-Nya melanda itu, dia disembuhkan. Dan hari ini imannya dibangkitkan kembali. Mari, jangan hanya 2 ibu ini yang alami mujizat di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat tidak baik ini. Mari kita alami mujizatnya, mari kita alami berkatnya, mari kita alami situasi yang luar biasa. Agar kita apa? Agar kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Engkau sudah berkenan memberkati kami. Engkau menolong kami dalam situasi yang tidak baik ini Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tetap indah buat hidup kami. Engkau luar biasa buat hidup kami. Kami memang lemah. Kami kadang tak berdaya menghadapi semua Tuhan. Tetapi kami pegang janji firman-Mu bahwa pedang, kelaparan, penghinaan, penganiayaan itu tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahwa Engkau Tuhan, kalau di pihak kami siapakah yang akan menjadi musuh kami. Kami percaya Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Itulah sebabnya Tuhan, berpihaklah kepada kami. Dan kami percaya Tuhan sudah berpihak kepada kami. Tuhan beri kami kemenangan. Dan Tuhan beri kami supaya kami tetap hidup dalam kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di luar. Biarlah mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang sedih dihiburkan. Mereka yang berkekurangan diberi kelimpahan. Sehingga mereka tetap tegak berdiri menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.